Jangan, jangan, jangan dekatku, jangan, jangan. Kenapa takut? Bukankah kau mencari aku? Jangan, jangan, jangan. Mempersembahkan serial sandiwara radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Yeti Adriati sebagai Roheti, Lia Haidir sebagai Farida, Wit Hendra sebagai Mardian, Yos Hermawan sebagai Dahigar, Asriyati sebagai Mak Lampir, Bahar Mario sebagai Sembara, Dipa R sebagai Basir, Lili Nur Indah Sari sebagai Seruni, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Pada bagian yang ke-24 telah dikisahkan bahwa Mardian akhirnya mendapat tugas dari Roheti untuk mengantarkan Dahigar ke Kampung Kayu Sebatang. Bahkan Mardian akan ditemani pula oleh Farida. Sementara itu, Farida belumlah tahu kalau dia harus menemani Mardian membawa Dahigar ke sana. Dara, kau nanti menemani Mardian pergi ke Kayu Sebatang ya? Mani Mardian? Ya, menemani Mardian untuk membawa bapak berobat ke sana. Menemani Mardian? Ya, Mardian akan memakai mobil bapak. Jadi kau yang menjaga bapak. Mardian yang mengemudikan kendaraannya. Jadi kau menggantikan aku. Aku tidak bisa pergi karena kurang enak badan. Iya, Bu. Kenapa harus aku yang menemaninya ya? Apakah Nek Anggu ikut, Bu? Tidak. Kenapa Nek Anggu harus ikut? Tidak apa-apa. Tampaknya kau gelisah, Dara. Tidak, Bu. Nah, itu rupanya Mardian sudah bersiap-siap untuk berangkat. Mesin mobil sudah dihidupkannya. Jadi sekarang berangkatnya? Ya, sudah. Sekarang saja. Supaya tidak terlampau malam sampai di sini kembali. Iya. Saya akan bersiap. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Farida bersiap-siap untuk sebuah perjalanan yang sebenarnya tidak disukainya ini. Kita sudah memasuki Kampung Kayu Sebatang, Pak Dahigar. Lalu, kemana kita sekarang? Iya. Kita terus saja. Nanti di perempatan jalan itu, kita berbelok ke kiri. Iya, Pak. Nah, ini, jalan ini. Kita berbelok ke kiri. Iya, Pak. Ini akan melewati rumah tua. Aku merasa ngeri melihat rumah itu. Lalu, kita kemana ini, Pak? Terus saja. Mobil ini harus melewati rumah tua itu. Aku harus hati-hati. Oh ya, lalu kita terus saja, Pak? Ya. Nah, masuk ke sana, halaman itu. Kemana, Pak? Ke halaman rumah yang mana? Itu, rumah yang ada di hadapan kita. Kan hanya satu. Tidak ada rumah lagi selain itu. Ke rumah tua? Nah, masuklah ke halaman rumah ini. Hah? Ke rumah tua ini? Hah? Kemari? Celaka. Iya, kita berhenti di sini.
kau temani aku ke dalam, Farida. Saya agak takut, Pak. Saya ngeri melihat rumah ini. Kau ditugaskan Roheti untuk menjaga aku, kan? Tapi Ibu Roheti telah berpesan pada aku agar Farida dijaga. Karena kata Ibu Roheti, Pak Dahigar senang pada Farida. Dan itu persis seperti apa yang aku saksikan dulu. Ayolah, kenapa mau kamu tiba-tiba pucat? Farida, kau pura-pura mau. Nanti aku langsung kau keluar dari rumah itu. Kedua orang ini tampaknya sama-sama berbahaya. Mardian dan Pak Dahigar. Karena kedua orang ini ada hubungannya dengan Mak Lampir. Biarlah Mardian saja yang menemani Bapak masuk. Saya takut, Pak. Saya tidak berani. Hei, kenapa tiba-tiba sakitku sembuh ya? Mungkin ini karena pengaruh Mak Lampir. Dan Farida ini tampaknya tidak mau masuk. Dia punya firasat bahwa aku akan menghadapkannya pada Mak Lampir. Baik, kalau kau tidak mau, tidak apa-apa. Aku bisa masuk sendiri. Aduh, Farida, tolong aku. Kenapa, Pak? Tolong bangunkan aku. Iya, Pak. Mardian, ayo tolong aku. Iya. Ayo, Pak, bangun. Terima kasih. Rupanya aku masih pusing. Farida, tolong antarkan aku ke dalam. Sampai di pintu itu saja. Kau antar saja. Aku jaga kau dari sini. Nanti begitu sampai di sana, cepat-cepat kau keluar. Baiklah. Pak, mari saya tuntun Bapak sampai di pintu itu saja. Baiklah. Nanti sampainya di sana, kau akan kutipu kembali. Iya. Mari, Pak. Pegang aku kuat-kuat. Sedikit lagi, Farida. Iya, Pak. Makin mendekati pintu rumah ini, hatiku makin tidak karuan. Jangan ke sana. Kita lewat pintu belakang saja. Iya, Pak. Kenapa aku tiba-tiba merasa takut ya? Padahal mungkin Mak Lampirnya tidak ada di dalam rumah ini. Dia sedang pergi. Ya, dorong saja pintu itu. Nah, Pak, saya hanya sampai di sini saja. Iya. Terima. Aduh. Pak Dahigar, kau jatuh lagi? Iya. Tolong pegang aku. Tolong dudukkan aku di sana. Iya, Pak. Aku bertambah masuk saja ke dalam rumah ini. Nah, di sini saja. Aku luka. Letihnya. Tolong kipasi aku, Farida. Iya, Pak. Pakai handuk kecilku ini saja. Lelah sekali. Iya, Pak. Ada-ada saja. Pakai dikipas segala. Jangan-jangan Mak Lampirnya tiba-tiba keluar dan berdiri di sini. Hah? Pintu ini tertutup dengan keras.
Mati ini perbuatan mampir. Selamat datang, anak manis. Celaka, aku terjebak. Pak, saya mau keluar, Pak. Nanti saja, setelah aku berobat. Aku mau keluar. Percuma kau gedor pintu itu, Farida. Tidak akan terbuka tanpa seizinku. Sabar, Farida. Nanti juga akan terbuka sendiri. Aku terjebak. Nah, kemarilah kalian. Aku tidak mau. Ayolah, temani aku, Farida. Aku mau keluar saja. Kalau kau tidak mau kemari, maka aku yang akan ke sana. Nah, lihatlah. Ini aku. Bagaimana, Dahigar? Sudah puas kau dipermainkan oleh Suta? Suta. Pak Dahigar ini kena permainan Suta. Ya, begitulah mampir. Sekarang aku minta obat supaya sembuh. Kau sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Karena Suta itu aku yang kendalikan. Kan aku sudah bilang, hati-hati kalau lewat di dekat hutan itu. Aku sedang memasang perangkap. Hah? Akhirnya kau yang masuk perangkapku. Jadi aku sudah sembuh, Mak? Ya sudah. Oh, terima kasih. Lalu saya... Lalu ini gadis yang kau maksud itu bukan? Hah? Apa hubunganku dengan Pak Dahigar ini? Dia ini pernah berbuat curang padaku. Anak gadis ini pernah berbuat curang. Tetapi tidak apa-apa. Dia akan tunduk padamu, Dahigar. Dia akan tunduk. Celaka. Malampir ini menunjuk mukaku dengan kuku-kukunya yang runcing itu. Mari ke dekatku. Mari. Mari, Farida. Mari ke dekat Malampir. Kenapa aku harus mendekat? Bukankah Bapak Dahigar yang harus berobat? Kau tidak usah takut, Farida. Aku memang ingin kau yang berobat kemari. Aku kan tidak sakit, Pak. Mari. Cepatlah kemari. Tidak, aku tidak mau. Seret dia kemari, Dahigar. Seret dia kemari. Mari kau dekat Mak Lampir, Farida. Ayo. Tidak. Lepaskan aku. Oh, tidak. Jangan. Diam kau. Kepalaku pusing. Kau harus tunduk pada laki-laki ini. Dia akan menurut apa saja yang kau mau dari dia, Dahigar. Iya, Mak. Terima kasih. Dan kalau kau jadi mengawini gadis ini, maka kau datanglah sekali lagi padaku, supaya kau tidak mendapat bahaya apa-apa. Iya, Mak. Mari, Farida. Kita pulang sekarang. Iya, Pak. Farida kini telah jatuh ke dalam tangan Dahigar. Dia seperti terkena pengaruh kekuatan gaib Mak Lampir. Sementara itu, istri Dahigar yang bernama Roheti sibuk melihat dan mengikuti kejadian-kejadian selama Dahigar di perjalanan dari jauh. Dia hanya melihat dari sebuah baskom berisi air putih.
Lama betul aku tidak melihat apa-apa di dalam air ini. Pergi kemana suamiku dan Dara ya? Apakah suamiku main gila dengan gadis itu? Tapi tidak mungkin. Aku sudah berbuat sekuat tenagaku dari sini. Aku sudah menghalanginya dari jauh. Petunjuk Wak Bayau ini cukup kuat. Kemana suamiku dan Farida tadi pergi ya? Seperti ilmu Wak Bayau ini tidak bisa menembus. Seperti ada yang menghalangi aku melihat. Air ini selalu bergoyang, sedangkan Mardian masih menunggu dengan gelisah. Masuk kemana mereka tadi? Celaka. Aku pikir aku bisa mengawasi dari jauh. Aku pikir aku bisa menghalangi dari sini. Itu tampak lagi mereka. Tampaknya suamiku sudah bisa berjalan dengan gagah. Cuma si Dara tampaknya lesu. Mungkin dia lelah. Dan Mardian juga tampaknya gelisah. Kini mereka bersiap-siap untuk berangkat kembali kemari. Kenapa air ini bergerak makin keras ya? Begitulah, Roheti rupanya sedang melihat kejadian-kejadian itu dari rumahnya. Sebentar dia cemas, sebentar dia senang. Namun rupanya dia tidak pernah tahu bahwa Wak Bayau dan Mak Lampir adalah dua kekuatan yang saling bermusuhan sejak lama. Sehingga waktu Dahigar memasuki rumah tua bersama Farida, maka kekuatan Wak Bayau hilang begitu saja. Bas, sekarang kau pergi ke rumah Ibu Roheti. Coba lihat bagaimana keadaan suaminya. Sambil kau melihat bagaimana kejadian tadi malam itu. Lalu kau dan Seruni kemana? Ya, aku dan Seruni menunggumu di losmen ini. Aku jadi curiga. Jangan-jangan mereka akan memadu cinta selama aku tinggalkan. Sembara, kalau Seruni ikut bersamaku bagaimana? Perlu atau tidak aku ikut ke sana? Kenapa? Kau tidak mau menemaniku? Ya, kalau ada yang harus aku hadapi di sana, aku mau. Tapi kalau hanya bicara-bicara saja dengan yang punya rumah, itu urusanku. Tampaknya mereka berdua sudah sekongkol. Mereka berdua sengaja supaya aku pergi dari sini. Ya sebenarnya harus ada Farida. Baru Sembara tidak terpikat lagi dengan Seruni. Bas, kenapa kau diam? Kalau kau tidak mau ke sana, biar aku berdua dengan Seruni ke sana. Kau di sini saja. Kalau begitu sama saja. Nah, kalau sama saja, pergilah kau ke sana. Buat apa kita rame-rame ke rumah itu? Kan tidak ada apa-apa yang membahayakan di siang hari begini. Ya, kalau kau tidak mau sama-sama ke sana, ya sudahlah. Aku akan berangkat. Tapi kau jangan marah begitu, Bas. Siapa yang marah? Itu, mukamu cemberut begitu. Sudahlah, aku berangkat. Maaf, Bu. Ibu masih kenal pada saya? Tunggu. Siapa ya? Saya... Tunggu dulu. Bu, saya tunggu. Kalau tidak salah, yang mengantarkan suami saya bersama-sama dengan Sembara? Iya, tidak salah lagi, Bu. Nama saya Basir. Oh, Basir. Iya. Apa kabar? Maaf ya, waktu itu saya tidak mengenali satu persatu. Mungkin karena saya panik. Iya, saya maklum, Bu. Mana dua kawanmu yang lain? Mereka kebetulan tidak datang, Bu, dan saya kemari. Ya, ya. Perlu apa? Ada yang perlu saya bantu? Saya hanya menanyakan bagaimana keadaan Bapak, Bu. Oh, itu. Iya. Bapak tadi pergi ke kampung Kayu Sebatang. Kampung Kayu Sebatang? Apakah Pak Dahigar sudah sembuh, Bu? Lalu sudah berani pergi keluar kota?
Tidak, Bapak belum sembuh. Oh. Tapi justru dia pergi berobat ke sana. Oh, pergi berobat. Ya, dia pergi bersama dengan Mardian. Mardian? Dia pergi bersama Mardian, Bu? Ya, Mardian, supir Bapak yang baru di kantor. Apakah Nak... Basir, iya. Ya, Nak Basir. Apakah Nak Basir kenal dengan Mardian? Tidak, Bu. Ya, cuma nama itu agak aneh terdengarnya gitu. Memang begitu. Iya. Nama orang kan sering aneh-aneh. Iya, Bu. Memang aneh, Bu. Aneh-aneh malah. Apakah sudah lama perginya, Bu? Sudah lama juga. Mungkin nanti malam mereka pulang. Apa perlu bertemu dengan Bapak? Tidak, Bu. Hanya kami mau menanyakan kesehatan Bapak saja. Apakah sudah sembuh atau belum gitu. Jadi perginya dengan siapa sih? Mardian, Ibu ya? Iya, dengan Mardian. Iya. Karena Bapak tidak kuat menyetir mobil sendiri. Maka Mardian yang menyetirnya. Iya. Lalu Bapak ditemani oleh... Iya. Sudah, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Kok buru-buru? Kenapa tidak masuk dulu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Kali saja, Bu. Permisi, Bu. Iya, ya. Aneh orang itu. Seperti ada yang ditakutinya di sini. Kejadian-kejadian sejak tadi malam memang aneh-aneh. Mesra betul mereka berdua duduk di taman itu. Apakah aku harus datangi mereka atau jangan ya? Benar-benar sembara sedang bercintaan dengan Suni. Datang ke sana atau jangan? Datang saja. Ini berita penting untuk mereka. Barah. Kau, Bas? Maaf, aku mengganggu sebentar. Mengganggu? Mengganggu siapa? Ya, mengganggu kalian. Menggangguku dan Seruni? Iya. Kau ada-ada saja. Aku tidak merasa terganggu. Alah, ayolah Bas. Bagaimana kabar Pak Dahigar? Ini, dia masih belum sembuh. Malahan dia tadi pergi berobat ke Kampung Kayu Sebatang. Ke tempat siapa dia berobat? Dan yang lebih penting lagi, dia itu ditemani oleh Mardian. Mardian? Jadi, Mardian masih selamat? Tidak mati dia? Tidak. Kapan mereka kembali dari Kayu Sebatang? Ya, mungkin nanti malam. Kalau begitu, kita harus selidiki. Iya. Bagaimana Mardian itu sekarang? Dan kalau ada kesempatan, Mardian itu langsung kita bunuh saja. Ketiga orang itu menyusun rencana apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara menjelang malam, Mardian, Dahigar, dan Farida telah sampai dari Kayu Sebatang. Mardian langsung pergi ke kota raya, ke rumah Rastina. Enak betul duduk begini. Perjalanan yang jauh sangat melelahkan sekali. Dan aku heran, kenapa selama perjalanan itu aku tidak bisa membunuh Pak Dahigar ya? Seperti ayah mencegah aku. Sudah pulang sayang? Kau Tina. Bagaimana? Berhasil? Aku masih belum. Masih belum berhasil? Belum. Sudah 1 hari 1 malam kau pergi ke rumah itu, belum juga berhasil? Belum. Kau benar-benar keterlaluan. Dengarkan dulu. Sewaktu ke sana malam kemarin, tiba-tiba ada yang menghadang aku. Lihat ini. Mukaku menjadi biru-biru bekas pukulan mereka. Mereka? Banyak orang yang menghadangmu itu? Tampaknya iya. Ada beberapa orang. Tapi aku tidak bisa mengenali wajah-wajah mereka. Karena aku jahat dan hampir... Penari yang berbahagia, apakah Farida bisa diselamatkan? Dan siapakah yang akan menyelamatkannya
dari intaian Pak Dahigar. Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Akhir kata mengucapkan sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.